Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ikatan Guru Indonesia, sharing and growing together. IGIRS dari Sabang sampai Merauke, para guru-guru hebat seluruh Indonesia. Ketemu lagi pada episode spesial kali ini bersama saya Jasman Syah dalam Just Mind Talk Ikatan Guru Indonesia. Pada kesempatan yang luar biasa ini saya ditemani oleh tamu yang spesial, yaitu Ibu Nur Aziza. Selamat malam. Assalamualaikum. Beliau ini adalah ketua tim POP tingkat SMP. Betul Bu ya? Betul. Boleh mengganggu waktunya, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin para IGIRS juga ingin tahu tentang program POP ya Bu. Sebetulnya apa saja sih yang ada dalam program POP yang memang selama 3 tahun ini dilaksanakan oleh IGI Bu? Apa saja programnya? Ya, baik. Pak Jasman Syah, bahwa program POP Ikatan Guru Indonesia itu yaitu dimulai tahun 2020. Itu tahun pertama yang memang program POP di IGI itu yaitu terkait dengan literasi, numerasi, dan karakter. Tentunya di sini karena ini tahun ketiga ya. Di tahun pertama itu kita itu mulai dari pemahaman, kemudian di tahun kedua upgrading, kemudian tahun ketiga adalah pemantapan. Seperti itu. Kalau dalam setiap tahun itu berapa lama itu programnya berjalan Bu? Dari mulai rakor sampai kemudian pelaporan, durasi waktunya itu? Iya. Di tahun pertama program itu memang ini kita menyesuaikan dengan memang program itu kan program Kemendikbudristek ya. Yang artinya mereka itu menargetkan bahwa kita itu berkegiatan dari mulai bulan Januari sampai bulan Desember. Satu tahun. Ya, tahun pertama sampai kepada pelaporan. Betul, sampai pelaporan. Kemudian di tahun kedua begitu pun demikian. Ya, kita itu di tahun kedua itu dimulai bulan Januari sampai kepada bulan Desember. Dan tahun ketiga tentunya saat ini itu waktunya cepat ya, singkat. Kita mulai di bulan Januari sampai nanti di bulan Juli Agustus selesai pelaporan, seperti itu. Baik, selanjutnya saya juga ingin tahu dan juga mungkin pemirsa dan IGIRS Indonesia ingin tahu apa sih dampak dari program ini setelah 2 tahun berjalan dan ini tahun ketiga yang mungkin Ibu temukan berdasarkan kajian, berdasarkan survei atau penelitian yang dilakukan oleh tim, dampak baik untuk guru, baik untuk sekolah terkait dengan program ini seperti apa Bu? Ya, karena POP IGI itu tadi ya programnya adalah literasi, numerasi, dan karakter. Tentunya di sini adalah yaitu peningkatan mutu pembelajaran, dan itu berdampak kepada guru tentunya. Peningkatan mutu guru, kemudian guru meningkat ya. Tentunya terhadap kualitas pembelajaran. Iya, berdampak pada kualitas pembelajaran dan tentunya hasil peserta didik. Dan ini juga dikaitkan dengan kearifan lokal. Diterapkan, implementasikan di kearifan lokal dan juga praktik baik. Praktik baik. Dan dengar-dengar ini kan program POP ini bukan hanya di daerah-daerah yang berada di kisaran kota, malah banyak juga yang daerah-daerah terpencil ya, yang program organisasi penggerak ini, yang terutama yang oleh IGI itu. Iya, sasaran POP ini yaitu di IGI khususnya ya, memang di SD itu ada 24 daerah sasaran dan di SMP itu ada 25 daerah sasaran. Dan daerah sasaran ini itu lebih banyak ya, terutama di daerah 3T yang memang sangat dibutuhkan. Dan itu tentunya membawa dampak positif bagi daerah sasaran tersebut. Baik, kemudian ini yang menarik nih Bu, saya ingin tahu karena dapat kabar selama 2 tahun perjalanan program ini, IGI ini mendapat apresiasi katanya dari kementerian terhadap laporannya, serapan anggarannya. Itu bisa diceritakan nggak Bu? Iya, di tahun pertama, alhamdulillah ya IGI itu kegiatan POP ini berjalan dengan baik, lancar, dan juga terlihat dari pelaporan yang dilakukan ya, baik berupa anggaran, kemudian dokumen ya, kemudian berkas ataupun kita melakukan upload di dalam portal itu sesuai.
Dan alhamdulillah di tahun pertama itu kita yaitu mencapai 99% Serapan anggaran. lebih. Ya. Sehingga di tahun kedua kita berlanjut POP di tahun kedua yaitu meningkat ya. Yaitu di tahun kedua itu sampai kepada 99,89%. Wow, hampir 100% berarti ya serapan Ya. anggarannya. Dan terakhir nih di tahun ketiga, apresiasinya bahwa IG itu anggarannya meningkat karena persentase tadi alhamdulillah tercapai dengan baik ya. Laporannya bagus ya. Bisa Tidak ada mengelola kendala anggaran apa. sampai menyerap anggaran sampai hampir 100% itu menjadi parameter sehingga di Ya, tahun ketiga ini diberikan anggaran kepercayaan lebih ya. Jadi itu apresiasi. Karena memang tidak semua ormas itu dapat melakukan itu seperti itu. Baik, yang terakhir Bu, terkait dengan POP ini. Tentu di tahun ketiga ini dengan jumlah anggaran yang lebih besar, tantangannya lebih besar, dan juga waktu yang saya dengar juga lebih sedikit karena paling lambat Agustus ya kalau nggak salah. Juni itu harus selesai. Ini kan berarti sekitar 5 bulan ya. Apa yang Ibu rancang untuk bisa menyerap anggaran maksimal dengan anggaran yang lebih besar dengan program yang padat ini? Ya, di tahun ini adalah tahun ketiga memang kita ini dengan anggaran yang diberikan oleh Kemendikbudristek yaitu dengan jumlah yang besar. Ya, kita itu ketika anggaran itu cair kita langsung berkegiatan dan setiap minggunya pun kita berkegiatan karena ini kita berkejaran dengan waktu sehingga daya serap anggaran agar lebih maksimal seperti itu sehingga yang nantinya target atau program-program di tahun ketiga ini dapat tercapai. Jadi untuk dapat menyelesaikan program dengan waktu yang terbatas dengan jumlah anggaran yang ditambah dari tahun sebelumnya. Jadi setiap minggu nih programnya sampai bulan Juni ya, menjelang Juni sebelum pelaporan itu sudah dirancang seperti itu ya Bu ya? Iya, dan tentunya dengan pengawasan dan evaluasi. Setiap saat, setiap kegiatan kita langsung evaluasi, kemudian kita langsung apa yang kurang itu diperbaiki langsung seperti itu. Baik, terima kasih waktunya Ibu Nur Aziza sudah berbagi bersama saya dalam podcast pada kesempatan hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa program organisasi penggerak ini adalah salah satu program unggulan kementerian yang diberikan kepada ratusan ormas. Ya, salah satunya adalah organisasi Ikatan Guru Indonesia dan alhamdulillah organisasi Ikatan Guru Indonesia mendapat kepercayaan paling besar untuk mendapatkan daerah sasaran dalam program POP tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023. Baik, terima kasih Bu Aziza udah waktunya dan IGR seluruh Indonesia. Demikian podcast pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber saya terkait dengan program POP dapat menjadi pencerahan buat kita semua, dapat menjadi sesuatu yang bisa kita ilmukan untuk seluruh anggota Ikatan Guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai ketemu dalam podcast berikutnya. Salam Guru Indonesia, salam sharing and growing together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Terima kasih. Aduh, deg-degan saya.